permintaan grafik trigonometri. Sebenarnya video ini mau dibikin dari dulu ya, mau dibikinnya dengan matang, tapi karena ketersediaan waktu yang tidak ada, jadinya nggak jadi-jadi dibuat, dan akhirnya dibikin ala kadarnya juga. Hahaha. Oke, grafik trigonometri pertama dasarnya adalah kita ngomongin Y sama dengan sin X ya. Y sama dengan sin X. Kita ingat kalau Y sama dengan sin X itu mulainya dari 0 derajat intinya. Dari 0 naik ke 90, 90 itu di 1. Ini nilai maksimumnya sin 1. Nilai minimumnya sin adalah min 1 ya. Di 180 derajat maka balik lagi ke 0, 270 derajat ke minus 1, dan 360 derajat di 0 lagi ya. Jadi bentuknya mirip sama gelombang transversal kalau bahasa fisikanya sih ya. Modelnya demikian. Lalu kalau yang kedua adalah Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X sama punya nilai maksimum dan minimum adalah 1 dan min 1 ya. Kalau tadi grafik sin X kita mulai dari 0, maka grafik cos X itu kita mulai dari 1. Dan untuk grafiknya mirip, gelombang transversal juga mulai dari 1, lalu 90 derajat 0, 180 derajat minus 1, 270 derajat 0, dan 360 derajat 1 lagi. Jadi bentuknya seperti gelombang transversal, seperti ini, seperti ombak ya. Nah, jadi ini dasarnya. Ya, selanjutnya kita mulai dengan cara mengubah-ubah nilai Y terlebih dahulu ya. Jadi kalau namanya koordinat itu kan kita kan punya X, Y ya. Dalam di grafik sin dan cos, maka nilai X adalah sudutnya 0, 90, 180, 270, 360. Sedangkan nilai Y yang tadi 1 dan min 1 ya. Sekarang kita coba mau mainin nilai Y-nya terlebih dahulu. Contohnya adalah Y sama dengan 3 sin X. Oh, jangan 3 saya ya. Pakai 2 aja dulu. Y sama dengan 2 sin X. Artinya kalau tadi kita Y sama dengan sin X-nya kita sudah tahu bentuknya seperti ini, maka Y sama dengan 3 sin X itu Y sama dengan 2 sin X itu adalah dengan cara mengalihkan grafik sin X dengan 2 ya. Sebentar, biar ada perbandingan grafik sin X-nya, Y sama dengan sin X-nya saya pindah dulu. Saya pinjam. Copy. Nah, ini kan grafik Y sama dengan sin X kan seperti ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau namanya pertama adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat, maka nilai sin X, nilai Y-nya adalah 0. Kenapa? Sin 0 adalah 0 ya. Maka kita masukin ke sini sin X-nya juga sama. Sin X-nya 0. Berarti 0 dikali 2. 0 dikali 2, maka nilainya juga tetap 0. Jadi 2 sin X juga sama, mulainya dari 0 ya. Mungkin di sini nggak terlalu terlihat, nanti terlihat di bagian selanjutnya ya. Next, 90 derajat. Yang di 90 derajat itu nilainya 1. Berarti sekarang nilai sin X-nya itu adalah 1 ya. Nilai sin X-nya 1. 1 kita kali dengan 2 berarti jadi 2. Berarti sin 90 derajat yang tadinya 1, berarti sekarang nilainya adalah 2. Tadi 1 di sini, 2 berarti di atas ya. Selanjutnya balik lagi 180 derajat. Sin X-nya, nilai sin X-nya 180 derajat adalah 0 ya, Y-nya ya. Berarti 0 dikali 2, 0. Kita lanjutkan, 270 derajat punya nilai min 1. Berarti sin X-nya adalah min 1. 2 dikali min 1 adalah min 2. Min 2 ada di bawah sini. Dan selanjutnya 360 derajat. Sin X-nya 360 derajatnya adalah 0. 0 dikali 2 balik lagi ke 0. Jadilah grafiknya membesar 2 kali lipatnya ya. Nah, ini. Lalu yang perubahan di nilai Y pun juga selain itu kita juga bisa dengan cara mengubah-ubah dengan menjumlah atau mengurang weight. Ya, selanjutnya kita coba Y sama dengan sin X min 1 ya. Yang sebagai patokan tetap sama Y sama dengan sin X. Grafik yang Y sama dengan sin X yang murni ini ya. Berarti kalau kita lihat, pertama di 0 derajat nilai Y-nya adalah 0. Berarti masih sama nilai sin X di 0 derajat di grafik ini pun juga 0. 0 kita kurangi dengan 1, maka nilainya jadi min 1. Ya, ini mulainya awalnya.
Oke, saya ganti warna dulu sebentar. Ya, min 1. Lalu 90 derajat ini nilainya 1. Maka di sini nilai sin X-nya adalah 1. 1 dikurangi min 1 berarti 0. Berarti jadi titiknya ada di sini. Selanjutnya yang kita gunakan adalah sin 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. Maka sin X di sini juga 0 sama 0 dikurangi 1. Masuk ke min 1 lagi. Kita lanjutkan. 270 nilainya negatif 1. Berarti nilai sin X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Berarti 270 derajat di sini adalah negatif 2. Makin turun ke bawah ya. Dan terakhir, 360 derajat adalah 0. Maka nilai dari sin X di sini adalah 0. 0 dikurangi 1, negatif 1 lagi. Ya, maka grafiknya turun ke bawah sebanyak 1 satuan. Ya. Jadi grafik Y sama dengan sin X min 1 itu seperti ini ya. Nah, ini grafik yang atas sama yang bawah bisa kita mainin barengan ya. Untuk mengubah-ubah nilai Y-nya. Saya kasih contoh. Ya, kita coba kali ini Y sama dengan 2 sin X plus 1 ya. 2 sin X plus 1 bagaimana nih? Patokannya masih sama, Y sama dengan sin X. Maka dari itu kita mulai dari 0. Berarti nilai sin X di sini adalah 0. 2 dikali 0 adalah 0 ditambah 1. Berarti nilainya jadinya 1. Berarti kali ini grafiknya dimulai dari 1 ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya 90 derajat adalah 1. Berarti nilai sin X-nya adalah 1. 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Berarti ini 1, ini 2 dan ini 3. Naik tinggi sekali ya. Ada di atas sini. Kita lanjutkan. 180 derajat balik ke 0. Kalau kita tahu tadi di sini sama aja, berarti ini juga sama ya. Selanjutnya 270 derajat adalah min 1. Berarti sin X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti 270 derajat ada di negatif 1. Dan di 360 derajat ada di 0 lagi. Berarti sama dengan garis yang ada di sini. Ya, balik lagi semula. Maka bentuk grafiknya. Nah, inilah perubahan terhadap sumbu Y ya. Jadi Y-nya yang berubah, X-nya masih belum ya. Tahapan selanjutnya saya akan merubah nilai X-nya ya. Untuk merubah nilai X-nya, pertama saya rubah menjadi Y sama dengan sin X. Kita rubah jadi Y sama dengan sin 2X. Apa yang terjadi waktu kita menggunakan sin 2X? Maka periodenya akan berubah menjadi setengahnya. Kok demikian? Iya, karena pada mulanya X-nya 360 derajat. Nah, sekarang X 2X-nya menjadi 360 derajat. 2X menjadi 360 derajat, maka nilai X-nya sendiri 360 dibagi 2 menjadi 180 derajat. Ya, jadi periodenya di sini 180 derajat. Atau alias dalam satu interval 360 derajat ada 2 gelombang ya. Nah, kita coba lihat. Hapus ya. Kita coba lihat. Pertama kita mulai dari 0 derajat dulu, biasa. Berarti titik yang ada di sini adalah titik 0,0. Nah, kali ini yang kita akan rubah adalah bagian X-nya, si 0-nya. Berarti nilai 2X ini adalah 0. 2X sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 0 dibagi 2. Ya tetap 0. Berarti tadinya titiknya 0,0. Berarti di sini pun juga tetap 0,0. Berarti titik awalnya sama 0,0 di sini. Kita lanjutkan di sini. Di sini adalah titik 90,1. Baik lagi, yang berubah adalah bagian X-nya. Jadi 90 derajatnya kita rubah. Berarti selanjutnya adalah 2X adalah 90 derajat. Maka X adalah 90 dibagi 2, 45 derajat. Maka dari itu, titiknya yang tadinya 90,1 kita rubah jadi 45,1. 45 mana nih? Nggak ada. Berarti kita bikin tengah-tengah di sini 45. 45,1. Berarti ada di atas ya. Kita lanjutkan. Tahapan selanjutnya 180,0. Kali ini X-nya 180, maka kita rubah 2X sama dengan 180, maka X sama dengan 90. Berarti titiknya
tadi 180,0 menjadi 90,0. 90,0. Kita lanjutkan ke bagian bawah. 270, negatif 1. Maka nilai 2x-nya sekarang berubah jadi 270. 270 kita bagi dengan 2 berarti 135 derajat nilai x-nya. 135 derajat ada tengah-tengah sini ya. Sorry, ke titik, biarkan saja, jangan ditandain. 135 derajat. 270 derajat, min negatif 1, maka berubah menjadi 135, negatif 1. Ada di bawah. Dan terakhir 360 derajat, 0. Berarti 2x adalah 360 derajat. Maka nilai x adalah 180 derajat. 180 derajat. Jadi grafiknya. Iya. Oke, demikian kurang lebihnya. Nah, kalau kita buat grafik, biasanya dimintanya sampai 360 derajat intervalnya. Karena kita sudah tahu bagian pertamanya seperti ini, maka bagian keduanya kurang lebihnya sama. Kita ikutin titik-titik yang ada. Ke atas lagi, tengah, bawah, dan ke tengah lagi. Nah, kita lihat dalam satu putaran 360 derajat ada 2 gelombang. Ini adalah Y sama dengan sin 2X. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya kita bikin Y sama dengan sin X plus 90 derajat. Masih sama, kali ini sumbu X-nya yang kita rubah ya. Patokannya seperti biasa dari grafik asalnya Y sama dengan sin X. Maka kita lihat dari awal adalah titik 0,0. Yang berubah adalah X-nya, 0-nya. Ya. Tadinya X-nya 0, maka sekarang X-nya berubah. Jadi X ditambah 90 adalah 0. Maka X sama dengan negatif 90. Ya, jadi bergeser grafiknya. Tadinya 0,0, maka berubah jadi negatif 90. Jadi ada di sini ya. Negatif 90,0. Wow, ada di sini. Ya, seharusnya nggak digambar. Tapi untuk bantuan gambar nggak masalah. Selanjutnya, titik 90,1. Ya. 90,1 berarti X ditambah 90 adalah 90, maka plus 90 pindah min 90, 90 kurang 90, 0. Berarti titiknya menjadi dari 90,1 menjadi 0,1. 0,1. Ya. Selanjutnya 180,0, maka kita jadikan X plus 90 adalah 180. Jadi, X sama dengan 180 kurangi 90. Hasilnya 90. 180,0 menjadi 90,0. Kita lanjutkan. 270, negatif 1. Maka, X plus 90 adalah 270. Maka, X adalah 270 kurangi 90. Berarti 180. Ya. 180, negatif 1. 180, negatif 1. Dan terakhir di sini 360,0. 360,0 berarti X plus 90 ada 360, berarti X sama dengan 270. 270,0. Kita sudah melihat bentuk polanya, maka selanjutnya kita bisa lanjutkan karena sampai 360 derajat. Kita naik ke atas lagi sampailah. Jadi kita mulai grafiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat grafik Y sama dengan sin X ditambah 90 ini sama dengan grafik Y sama dengan cos X. Ya. Kita lihat grafik Y sama dengan cos X. Nah, sama aja. Yaitu mengenai perpindahan-perpindahan dari nilai X dan Y-nya. Sekarang kita buat yang paling epicnya. Kita jadiin satu semua. Nah, kali ini ketemu Y sama dengan sin X. Dan kita rubah jadi Y sama dengan 2 sin 2X ditambah 90 ya. Kompleks ya, kompleks sekali. Gimana nih? Berarti kita mulai dari titik awal 0,0. Pertama kita ngomongin sumbu X-nya dulu. Nilai koordinat X-nya dulu. Koordinat X-nya berarti 0 derajat. Maka 2X ditambah 90 derajat adalah 0. Kok 0? Iya, 0-nya dari yang di sini ya, 0. Maka 2X adalah negatif 90. X sama dengan negatif 90 dibagi 2. Berarti negatif 45. Dapat. Lalu kita sumbu Y-nya. Kali ini sumbu Y-nya juga berubah. Sumbu Y-nya 0.
Berarti nilai ini adalah 0. Oh, sorry, biar lebih kompleks saya tambahin ya, belakangnya ditambah 1. Nah, ini. Nilai sin ini adalah 0. Berarti jadinya 2 dikali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0 ditambah 1 adalah 1. Berarti nilai y-nya menjadi 1. Negatif 45,1. Negatif 45 kurang lebih dari sini. Negatif 45,1. Ya, ada di atas sini. Kita lanjutkan. Titik 90,1. Titik 90,1 berarti kita hapus dulu. Ya. 2x tambah 90 adalah 90. Plus 90 pindah min 90. 90 kurangi 90 adalah 0. Maka x adalah 0. Berarti x-nya ada di 0 sini. Lalu kita lanjutkan y-nya. Y-nya adalah 1 sekarang. Y-nya 1, kita ganti y-nya dengan 1. 2 kali 1, 2, ditambah 1, 3. Berarti titiknya 0,3. 0,3, ini baru 1, 2, dan 3. Di atas ya, tinggi ya. 0,3 ada di atas ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya, titik selanjutnya 180,0. Titik 180,0 berarti nilai x-nya adalah 180, 2x tambah 90 adalah 180, dikurangi 90 berarti 90, x adalah 45. X-nya dapat 45, lalu kita y-nya 0. 2 dikali 0 ditambah 1, berarti 1 lagi. Titiknya 45,1. 45 ada di sini, 1. Oh iya, di sini tadi negatif 45 ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah 270 derajat, negatif 1. Berarti nilai x-nya adalah 270. Kurangi 90. 180. Kita bagi 2 berarti 90 derajat. Titik 90 derajat. Lalu nilai y-nya 270, negatif 1 berarti negatif 1. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Ditambah 1 berarti adalah negatif 1. Titiknya 90, negatif 1. 90, negatif 1. Dan titik terakhir 360,0. Kita ganti x-nya dengan 360. 360 dikurangi 90, 270. Kita bagi dengan 2 berarti 135 derajat. Dan nilai y-nya 0. 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Titiknya 135,1. 135,1. Nah, kita dapat polanya. Kita hubungin dulu. Set. Ya, demikian. Oh iya, karena ini ada di belakang sudut 0 derajat, maka tidak usah digambar. Jadi demikian, kita lanjutin polanya, maka ini polanya akan ke atas kembali. Ketiga ya. Kita lanjutin, kembali ke tengah, ke 1, kembali ke bawah di negatif 1, naik ke tengah lagi, dan kembali ke atas. Ya. Nah, biasa dan seharusnya awal dan akhir bertemu ya. Selesai. Ya, ini adalah penjelasan mengenai grafik sin ya. Untuk grafik cosnya bagaimana? Cara yang sama ya. Caranya sama persis dengan grafik sin, silahkan dicoba sendiri. Kalau ada yang mau tanyakan boleh tanyakan.